Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fergi Wardanas dengan NIM 434250137 dari kelas TRPL 2B pagi ingin mengerjakan asesmen tengah semester praktikum pemrograman basis data dengan dosen pengajar praktikum Pak Muhammad Sahrul Nizam. Mulai dari nomor 1, di sini tersedia data dan pada perintah pertama untuk membentuk tabel UNF. Dari informasi berikut, saya menganalisa ada 11 informasi atau data yang bisa dituangkan ke tabel UNF, mulai dari kode supplier hingga ke jatuh tempo faktor. Mengapa nama PT dan alamat tidak termasuk? Karena saya menganggap untuk kedua informasi berikut berasal dari sumber faktur pembelian barang dengan PT yang sama dan otomatis dengan alamat yang sama. Untuk tahap kedua, proses 1NF hingga ketiga NF telah saya implementasikan tabelnya di dalam Excel. Pertama untuk 1NF, ini 11 kolom dan saya telah meletakkan data sesuai dengan informasi. Dan yang kedua, dan untuk menuju ke 1NF, kita harus menghilangkan multi value. Dan ini merupakan bentuk dari 1NF. Bentuknya dengan tabel UNF masih sama karena di tabel UNF sebelumnya tidak ditemukan data dengan multi value. Lalu untuk menuju ke 2NF, kita harus menghindari yang namanya partial dependency. Dan dengan primary key gabungan yang saya anggap sementara, yaitu nomor faktur dan kode barang. Dan berikut hasil dari normalisasi 2NF dengan menghasilkan 3 tabel, yaitu tabel faktur, tabel barang, dan tabel detail faktur. Dan saya menambahkan agar mempermudah masing-masing tabel dengan ID-nya masing-masing. Dan di sini untuk menuju ke 3NF, kita harus menghindari transitive dependency atau ketergantungan suatu key dengan key lainnya, tidak bergantung langsung dengan primary key. Dan berikut hasil 3NF. Normalisasi 3NF ditemukan adanya tabel supplier yang dimana sebelumnya ada di tabel faktur, yang nama supplier di tabel faktur masih berkegantungan hanya kepada kode supplier, dan saya di sini menambahkan kolom ID supplier untuk primary key pada tabel supplier. Dan selanjutnya untuk menunjukkan relasi akan saya tunjukkan setelah penerapan SQL. Dan untuk menerapkan SQL, saya menggunakan PHP MyAdmin. Saya akan buka database-nya. Kita akan membuat database baru dengan nama create database faktur pembelian barang. Oke, kita ke tabelnya. Kita akan implementasikan secara langsung tabel-tabel yang kita susun. Saya menggunakan 2 tab agar mempermudah. Kita mulai dari tabel supplier, klik tabel supplier. Pertama itu ada ID supplier, data integer, lainnya 5, kita beri constraint primary key. Nah, yang kedua ada kode supplier, beri tipe data varchar. Selanjutnya yang terakhir, nama supplier varchar terus 50.
Hmm, Ini merupakan tabel pertama. Kita lanjut ke tabel-tabel berikutnya. Bawa faktor. Lalu kita hubungkan dengan foreign key sebelumnya, dan nantinya di akhir kita akan berikan keterangan constraint foreign key. Kita sini berikan integer saja. Ini panjangnya cukup besar. Dan kita tempo seperti pada date juga dengan tanggal, datang juga date. Ini terakhir ada nomor faktor tipe data integer. Lalu jangan lupa constraint atau foreign key dari ID supplier, foreign key ID supplier reference dari tabel supplier. Oke, berhasil. Lanjut ke tabel barang. Nama ada ID barang dengan constraint-nya primary key. Lalu yang kedua ada kode barang faktor. Yang ketiga nama barang char, terus dalam kolom terakhir ada harga biar langsung kita go. Lalu yang terakhir untuk tabel detail motor. Sama ID file untuk primary-nya. Lalu ID faktor lalu jumlah lalu constraint-nya. Kita copy biar mempercepat. Dari tabel barang
semuanya. Oke, lalu sesuai dengan perintah sebelumnya untuk menunjukkan relasi antar tabel, kita akan buka designer. Dan ini merupakan uh, relasi gambaran relasi antar tabel ya. Terlihat tabel faktor dan tabel barang itu dihubungkan dengan tabel faktor dan ada tabel supplier yang terhubung langsung dengan tabel faktor. Lalu selanjutnya untuk melakukan operasi DDL dan DML. Mungkin pertama kita akan coba untuk operasi DDL. Kita buka salah satu tabel seperti tabel supplier. Kita lihat strukturnya. Di sini kode supplier varcharnya masih dengan panjang 20. Kita akan coba ubah dengan perintah alter table. Alter supplier modify column. Sebelumnya kita akan mengubah kode supplier yang sebelumnya varchar yang cukup pendek, kita akan coba untuk jadikannya dengan panjang 100. Dan kita juga bisa beri constraint not null. Oke, kita periksa. Terlihat sudah berubah. Dan constraint nullnya sudah berubah menjadi 0. Menandakan sifatnya telah not null. Lalu kita akan mencoba perintah DML insert. Kita akan menambahkan 5 data sesuai dengan di perintah minimal 5 data. Kita akan input untuk tabel yang isi data yang ada menggunakan SQL. Pertama tentunya dari tabel supplier. Dan saya coba menambahkan satu data baru. Sorry, tanda petik yang belum tutup. Satu data baru dengan kode barang random 03 dan namanya nama saya sendiri. Mari tanda koma. Oke, kita go. Kita periksa. Select all. Ya, ada 3 data bertambah. Soalnya kita akan coba tambah juga di tabel yang terhubung dengan supplier, yaitu tabel faktor. Masih menggunakan kode insert ke tabel supplier. Kita samakan saja. Sorry untuk format tanggal di papermap. Satu menggunakan dash, lalu bulan, lalu tanggal.
79. Nah, ini ada kesalahan. Oh, harusnya table faktor. Maaf, kita coba dulu lagi. Oke, berhasil. Kita akan cek. Sudah tertambah 2 data. Dan saya ingin mencoba untuk mengupdate di table supplier sebelumnya. Di sini juga bisa. Kita akan mengupdate nomor faktornya yang 779 menjadi 800. Dan query update from faktor set nomor faktor from faktor menjadi terus where id faktor. Nah, kita mengubah yang baris kedua di id yang kedua. Kita cek kembali select from faktor table. Terlihat di id yang kedua itu data nomor faktornya telah berubah. Dengan menambahkan 5 data, terus lalu kita telah mencoba satu perintah DDL dengan mengupdate tipe data, mengupdate panjang dari suatu tipe data dan beberapa DML seperti insert dan update. Maka untuk nomor 1 telah selesai. Lalu pada perintah nomor 2 di instruksi pertama kita diperintahkan untuk membuat database berikut. Menggunakan perintah create database. Lalu membentuk tabel berikut. Saya menggunakan 2 tab, percepat, buka SQL, create table dengan nama pegawai. Ada ID, tipe data integer, nilainya 5, dan constraint not null. Kedua ada nama varchar dengan constraint not null. Kedua ada alamat masih sama datanya varchar, constraintnya not null. Dan yang terakhir ada gaji. Tipe data integer, banknya 10, not 0. Nggak baca mana. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan masukkan data berikut dengan query insert. Itu tabel pegawai dengan values
ID-nya 100. Mempercepat saya copy. Sorry. Satu Andi. Tunggu. Lalu kita cek dan minta select all. Data yang telah masuk menandakan telah berhasil, lalu diperintahkan untuk menghapus record dengan ID 100. Kita menggunakan delete from ID sama dengan 100. Kita go informasi, kita periksa menggunakan query select lagi from pegawai. Oke, berhasil. Data dengan ID 100 telah hilang. Lalu ada perintah untuk update. Kita gunakan update pegawai dengan set perubahan. Pertama itu ada nama, nilai, alamat,
Surabaya, gaji, sorry, where pertama itu ID yang 101. Jangan lupa sama dengan dan titik koma. Kita copy, kita langsung update kedua data. Raffi, alamatnya di Semarang, gaji 14.000. ID jangan lupa 102. Kita go. Oke, berhasil. Kita periksa dan select. Oke, data 101 dan 102 telah berubah. Selanjutnya kita akan melakukan perintah tampilan atau select di nomor 6. Skill baru. Pertama, semua kolom dalam tabel sama yang sebelumnya, select all from pegawai. Go. Telah tampil, berhasil. Lalu yang B, kolom nama dan gaji. Kita go lagi. Telah tampil nama dan gaji. Lalu yang ketiga, nama dan alamat dengan alamat F. Berarti ada pengkondisian untuk namanya. Coba dulu select nama telah benar, alamat from pegawai, where nama dengan alamat F, berarti where nama like, jangan lupa string F. Tampil Fikri dan Faris. Oke, selanjutnya untuk masih sama, cuma kali ini untuk akhiran N berbeda dengan sebelumnya. Kalau tadi kita meletakkan persen di belakang karena kita mencari awalannya. Sekarang kita letakkan di belakang karena kita mencari untuk akhirannya. Nama like, N. Oke, tampil Ivan dan Zakiuddin. Lalu yang ketiga, nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas. Oke, sorry, kita gunakan yang sebelumnya aja. Gaji, kondisinya untuk kita hapus. Where gaji, kita gunakan lebih besar saja karena nggak ada perintah sama dengannya. Go. Oke, tampil berikut daftar orang dengan gaji di atas 15.000. Lalu kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke. Berarti nama, kedua ada alamat, dan gaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Kita menggunakan N penlogikaan beralamat di Surabaya, berarti alamat sama dengan Surabaya. Jadi go. Oh ya, jangan lupa tanda petik. Oke, berhasil. Lalu yang G, nama dan gaji dengan dan 15.000 dan 2.000 kita menggunakan Bitwin. Kita hapus alamatnya, gaji Bitwin 15.000
N 20.000. Go. Berhasil. Dan yang terakhir, gaji max min rata-rata. Kita menggunakan aggregates. Select max gaji, tanda kurung, dan inisial S gaji tinggi, min gaji S rendah rata-rata. Kita menggunakan average gaji S rata-rata gaji from pegawai. Ini kita bisa hapus. Jangan lupa tanda petik. Tunggu. Oke, tampil gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gaji. Oke, kita lanjut. Lalu untuk di nomor 3, terlebih dahulu kita diperintahkan untuk membuat database berikut. Kita gunakan perintah create. Kita go. Berhasil. Lalu kita buka. Dan selanjutnya ada perintah untuk membuat tabel. Gunakan buat tab dengan nama tabel barang. Oke, create tabel barang. Char tablet constraint primary key, walaupun tertera ada constraint not null, namun dengan constraint primary key maka otomatis atribut itu akan menjadi not null. Tunggu. Oke, berhasil. Lalu lanjut, kita langsung insert datanya menggunakan query insert into barang values. Tunggu. Dan berhasil. Lalu kita lanjut ke tahap 3 untuk membuat tabel detail pembelian. Dapat dilihat
isi atribut yang akan dibentuk mirip dengan tabel barang, dan untuk mempersingkat waktu saya menggunakan create table sebelumnya, namun perlu diubah detail pembelian. Lalu karena di sini tidak ada cluster primary key, kita ubah ke not null karena pada perintah masih terdapat not null, dan menambahkan satu atribut yaitu operator dengan tipe data varchar. Kita go dan berhasil. Lalu di langkah selanjutnya ada pembuatan skema trigger. Kita pertama kali gunakan delimiter dan kode delimiternya, lalu create delimiter, create trigger, dan nama trigger yang akan dibentuk. Ada tabel detail kurikulum, di embed detail pembelian for each row. Kita mulai kode yang akan digunakan. Net akan delimiter sebelumnya. Jangan lupa delimiternya ditutup spasi titik koma. Kita go dan berhasil. Lalu langkah selanjutnya untuk melakukan penambahan ke tabel detail pembelian, kita menggunakan insert into detail pembelian dengan values 001 seperti contoh, salah satu contohnya. Lalu nama barangnya misalnya kipas angin, lalu dan harga 3.000, harga jual 3.200 dengan stok 20 dan operator admin. Kita enter. Oke, berhasil. Kita periksa, bahkan select all from detail pembelian. Go. Data berhasil masuk. Lalu kita diperintahkan untuk memeriksa LST001 untuk jumlah barang ya, berarti select all from barang. Terlihat itu jumlahnya 0. Lalu kita diperintahkan untuk melakukan insert lagi sebanyak 10 untuk jumlahnya, karena ada perintah untuk sebelumnya. Nanti kita insert ke tabel detail pembelian. LST001 nama barang lem setan, harga jual 1.000,
jualnya 2000 dan harga beli 2000 dan harga jual 2200, dengan jumlah kita tambah menjadi 10. Lalu untuk operatornya kita sini bikin saja dan kita go. Oke, berhasil. Kita cek bukan di tabel pembelian namun di tabel barang. Terlihat ada perubahan jumlah di kode barang LST001 jadi 10. Lalu yang terakhir untuk penjelasan trigger, di sini pada baris pertama delimiter itu merupakan suatu kode atau penanda khusus agar saat blok kode dijalankan di dalam begin, apabila ada titik koma otomatis tidak langsung berhenti, namun bisa dieksekusi apabila delimiter penutup telah diberikan di end. Lalu create trigger stock barang before insert on detail pembelian. Berarti kita membuat trigger dengan nama stok barang, dan trigger ini akan berjalan sebelum adanya pemasukan data pada tabel pembelian for each row, yang berarti untuk setiap baris aksi. Lalu begin untuk memulai blok kode yang di dalamnya berupa perintah perintah update untuk tabel barang dengan merubah isi jumlah. Di sini ada pengkondisian. Jika di tabel itu jumlah bernilai 0, maka ubah menjadi 0, dan apabila tidak, tetapkan dia sesuai dengan jumlah berapa isinya. Mengapa begitu? Ini untuk menghindari agar saat dilakukan operator penambahan untuk jumlah itu tidak error, karena 0 ditambah dengan jumlah akan menjadi error. Makanya 0 di sini apabila 0 diubah menjadi 0. Lalu ditambah dengan jumlah yang baru ditambahkan dengan kode barang sesuai dengan yang disebutkan. Lalu N untuk menutup kode barang dan delimiter spasi titik koma untuk mematikan atau memberhentikan delimiter sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.